tanpa halangan suatu apapun juga dan menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya laweyan umumnya Kota Surakarta. Kepada beliau Bapak Haji Muhammad Al-Amin SE kami persilahkan. Kemudian juga Bapak Haji Dedi Purnomo SHMH kami persilahkan sebagai moderator. Kemudian juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kalau ada tempat di depan bisa juga untuk maju sehingga mungkin nanti yang hadir belakang-belakang bisa menyesuaikan karena kita dalam kondisi mungkin COVID-19, social distancing kita jaga, sehingga harapan pemerintah Kota Surakarta agar COVID ini bisa tidak lebih meluas, bisa tercapai. Demikian pengantar saya selaku pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan berkah sehat, nikmat sempat sehingga bisa berkumpul pada kegiatan sore hari ini dalam rangka reses DPRD Kota Surakarta masa sidang kedua tahun 2020. Ini baru saja dari Mas Amin yang terhormat, Mas Amin beserta seluruh jajaran dan semua elemen masyarakat yang hadir di sore hari ini. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Untuk kami sampaikan, saya terpaksa agak menurunkan masker saya karena saya tidak nyaman kalau matur dengan ketidakjelasan. Jangan-jangan nanti bisa diterjemahkan berbeda. Yang pertama, terus terang terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Al-Amin SE yang menjadwalkan pada sore hari ini untuk melaksanakan reses sebagai bagian dari kewajiban beliau selaku legislatif di masa sidang yang kedua untuk melakukan reses atau penjalinan aspirasi. Reses itu artinya istirahat dari kegiatan kantor secara normatif, artinya kantor di kantor DPRD, tetapi tidak berarti berhenti bekerja. Maka ini tujuannya adalah mendekatkan diri kepada masyarakat, yang mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan aspirasi, kritik, saran atau klarifikasi terhadap program-program di tingkat Kota Surakarta. Bapak Amin yang saya hormati, yang pertama adalah tentang pembangunan di Kota Solo. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf agak menyimpang dalam tanda petik gitu ya, tetapi saya beranggapan bahwa Bapak Amin ini adalah dari fraksi PAN dan dari Partai Amanat Nasional dan juga Gerindra. Mungkin saya ingin menyampaikan hal yang sifatnya nasional gitu ya. Mohon disampaikan kepada fraksi di DPR RI mungkin nanti yang kedua. Yang pertama tentang masalah kota, yaitu tentang overpass di Purwosari. Sejak awal saya sudah menyampaikan sepertinya ini tidak mengatasi masalah tapi malah menambah masalah. Dari logika saja tidak ada penambahan jalan dengan pembuatan overpass ini. Ya, bisa dikatakan jalan itu tetap sehingga tidak akan mengatasi kemacetan. Nah, kenapa sekarang tidak macet? Karena alhamdulillah ada pandemi COVID-19 gitu ya, sehingga orang takut keluar rumah. Meskipun demikian, saya sekarang sudah mulai agak macet juga saat akan berangkat ke kantor. Sekarang alternatif orang laweyan untuk bekerja di UMS di daerah sana itu hanya satu jalan, yaitu melalui underpass. Tidak ada alternatif lain kecuali muter saat Solo gitu ya, lewat Malahan dan lain-lain baru sampai kampus. Selain itu tidak ada. Nah, bagi kami alhamdulillah
dianugerahi Allah bisa membeli kendaraan gitu ya, jadi turun naik underpass itu tidak masalah. Tapi bagi mereka yang menggunakan sepeda tunjuk pasti bermasalah. Yang saya bayangkan adalah adik-adik orang tua yang kebetulan orang Malayan sekolahnya di SMP Bade, SMA Muhammadiyah 5, SMK kemudian ya pokoknya daerah sana itu sekarang susah banget. Saya mau rapat ke Paki itu juga harus muter dulu, muter lewat Manahan. Jadi sangat-sangat menyulitkan gitu ya. Jadi saya menganggapnya sejak awal saya sudah menyampaikan kalau modelnya seperti itu tidak akan mengatasi masalah tapi malah masalah. Tapi it's okay, rakyat memang hanya sekedar bisa ngomong, dilaksanakan atau tidak itu memang urusan para pimpinan, yaitu tanggung jawab mereka di akhirat insya Allah. Nah, mungkin kalau saya masih boleh mengusulkan ini untuk rakyat kecil nih Bapak Ibu, Bapak-bapak, seandainya belum terlanjur, apakah memungkinkan diberi fasilitas jalan ke barat ya dari Purwosari itu ke barat, meskipun mungkin hanya becak atau sepeda ontel yang bisa lewat sana, sehingga anak-anak dari Laweyan ke SMP Bade sekarang yang baru mau masuk dan nggak mau ke SMP Bade susah nanti transportasinya, jadi muter kalau mau nganter gitu kan. Karena memang bisa saya bayangkan juga. Nah kalau misalnya masih ada jalan kecil seperti di Jogja mungkin ya memang resikonya ada, tetapi saya kira bapak-bapak kita semua itu punya diberi akal oleh Allah ya, jadi pasti insya Allah bisa mengatasi itu supaya tidak terjadi bahaya ya. Kenapa? Itu adalah ekonomi rakyat. Sekarang lembaran kami bubur kacang hijau sudah tidak bisa lagi ke rumah karena jalannya terlalu jauh, hanya laba 1000-2000 harus jalan kaki berkilo-kilometer. Saya kira itu akan sangat tidak efektif. Nah kalau ada jalan itu mungkin beliau masih bisa melempati rel, tapi kalau tidak seumur sudah tidak akan mungkin lagi karena nggak mungkin muter lewat under overpass, nggak bisa lewat muter Solo juga sangat menyulitkan. Nah ini tolong dipikirkan rakyat kita, ekonomi kita seperti ini kalau mereka penghasilannya melalui itu dan sekarang dihambat oleh fasilitas infrastruktur, apakah itu tidak mendolimi rakyat? Nah itu mohon nanti diperhatikan. Ya, itu yang pertama dari yang kedua, mohon maaf ini yang kedua tentang penghijauan ya. Jadi saya agak khawatir dengan mental set masyarakat tentang pentingnya pohon. Di kampung saya sendiri ada pohon meger-meger membuat sejuk, itu minta ditebang, bukan ditunda, karena itu sangat berbahaya. Kalau itu lolos maka negara kita selesai, NKRI selesai. Dan yang kedua, tolong diusut karena menurut saya Ibu Mega mengatakan siapa yang mau merusak Pancasila, siapa yang mau menolak Pancasila, pergi dari Indonesia. Nah sekarang tolong diusut siapa yang ingin mengganti Pancasila menjadi Ekasila, ya, menjadi Trisila dan Ekasila. Tolong itu juga disuruh pergi dari NKRI. Ya, jadi saya hanya menirukan Bu Megawati Soekarno Putri Hajat. Ya, mohon itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kampung sini dari Sundaan RT 3 RW 5 kebetulan satu orang ketemu sama juga angkatan. Lalu saya cukup jadi RT aja Pak. Jadi saya sedikit menanggapi yang disampaikan Bu, mungkin kata tadi tentang overpass dan contohnya yang di overpass yang di mana itu salah satu kendalanya tadi sebenarnya saya pagi itu diajak anak saya untuk ke mana, saya bilang mana pun nggak muter yang munggah itu sepeda, ternyata masih ada akses walaupun aksesnya tidak resmi, mungkin enek Satpol PP mungkin apa ya mungkin dipindah. Jadi itu yang bawah ditutup. Jadi itu sangat kasihan sekali kalau kemudian teman-teman yang sekolah di SMP 1 atau di SMA 4 itu yang bersepeda. Karena sepeda itu kan sebenarnya suatu apa itu moda transportasi yang murah dan untuk masa sekarang kan dianjurkan. Ya, bagaimana itu kemudian dibuka lah walaupun mungkin masih harus pakai apa itu
tetek itu ya apa sih? Untuk menghalangi itu. Akses itu mestinya harus dibuka dengan separuh begitu. Mungkin belajar dari situ, kemudian jangan-jangan nanti Purwosari akan seperti itu. Walaupun saya yakin nanti juga akan tidaklah seperti yang di Palur itu kan masih ada akses di bawah. Tapi kalau itu terjadi ditutup dan sebagainya akan repot. Itu tanggapan dari itu tadi. Kemudian yang kedua, Perintis Merdeka itu jalan sebelah sana. Itu kalau hujan itu pasti apa tuh genangannya banyak. Tolong irigasinya itu dibenahi. Karena malah ini di bagian pembangunan. Apa tuh rumah makan ayam goreng Pak Rokat dikit. Rumah itu sering apa tuh kecempong. Sebenarnya masalahnya di pojokan Kabangan itu kan apa tuh tidak salurannya kan banyak berhenti. Komisi 2 yang membidangi infrastruktur dan mengontrol mengevaluasi perencanaan dari pemerintah Kota Surakarta untuk overpass ini itu terus saja sudah ditetapkan sebelum saya masuk di Komisi 2, sehingga saya kayak seperti menutupi layangan pedot. Itu yang terjadi di awal periode 2019-2024. Pak Umar periode 2014-2019 jadi pimpinan, barangkali nanti di akhir sesi bisa sedikit menyinggung mengenai ini. Tapi poinnya yang jelas, saya waktu awal raker dengan DPU sudah menyampaikan apa yang pernah Ibu sampaikan kepada saya di reses di Kelurahan Laweyan. Memang benar tidak ada penambahan tidak ada penambahan jalan ketika proyek overpass itu dilakukan, karena kan nanti yang bawah tutup terus dinaikkan, kan berarti tidak ada aset yang tambah ukuran jalannya. Itu dikarenakan memang konsekuensinya memang demikian, sesuai dengan aturan Kementerian Perhubungan maupun juga undang-undang yang ada dari pusat, bahwa memang diharapkan ada evaluasi di level kepala-kepala daerah, pemerintah daerah, agar meminimalisir resiko kecelakaan dan mempercepat arus lalu lintas itu dengan underpass maupun juga overpass. Sehingga yang bisa kami lakukan adalah mendorong diadakannya underpass di samping jalan Sapriyadi yang di overpass, sehingga muncullah program underpass yang di Transito itu nanti melintas dari Kelurahan Sondaan masuk ke Pajang Utara. Itu nanti tembusnya di belakang Solo Square. Itu menjadi alternatif solusi yang bisa kita lakukan, dan insya Allah juga dilaksanakan di tahun 2020 ini selesai. Karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proyek overpass, sehingga tidak semuanya itu harus ngalang sampai di makam Praci. Ibu kan kalau ke UMS, kalau mau ke Pakin dari Laweyan itu mesti harus lewat Praci. Nah, padahal di sana sudah masuk wilayah Sukoharjo kan gitu. Sehingga kerusakan jalan di sana yang diakibatkan oleh pengguna lalu lintas warga Solo ini itu kami tidak bisa menganggarkan perbaikan di sana. Yang bisa menganggarkan adalah DPRD atau pemerintah Kota Surakarta, Sukoharjo. Itu Bu untuk menjawab, sehingga nanti untuk yang SMP batik, pelajar maupun guru itu insya Allah nanti teratasi di situ. Nah, untuk yang masukan Bapak tadi ada semacam jalan yang tidak resmi untuk bisa nyebrang rel. Nah, ini biasanya nanti kiak-kioknya itu pas kalau sudah jadi. Apa
kesulitannya wong cilik bersepeda, berjalan kaki, tukang becak nanti itu bisa teratasi melalui